Halo, perkenalkan nama saya Jordi Gunawan Mendrova, NIM 221314. Di video ini adalah mengemban tugas video telaah kurikulum. Pada materi saya ini adalah tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum bukan hanya sebagai dokumen berisi tujuan dan garis besar program pengajaran, akan tetapi berarti setelah diterjemahkan secara relevan dalam bentuk proses belajar mengajar sebagai bentuk operasional sistem kurikulum. Nah, setelah pengertian kurikulum ini kita melihat pada poin materi selanjutnya adalah rasional mengapa kurikulum pendidikan harus ada. Tanpa adanya kurikulum, maka pendidikan akan morat-marit, tidak tahu mana arah tujuan yang akan dicapai. Akan tetapi, dengan adanya kurikulum, mengimplementasikan dan mempermudah untuk melaksanakan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Yang dimana kurikulum merupakan komponen yang sangat penting bagi berlangsungnya pendidikan. Kurikulum memuat komponen-komponen seperti tujuan, isi, struktur program, organisasi, dan proses belajar mengajar. Oleh karenanya, kurikulum pendidikan itu harus ada. Nah, selanjutnya adalah yang berhak untuk mengubah dan menyusun kurikulum. Selama ini kurikulum disusun oleh pakar-pakar pendidikan yang berada di tingkat pusat. Dari kurikulum tersebut kemudian diterapkan di seluruh jenjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi yang berhak mengubah dan menyusun kurikulum adalah guru dan kepala sekolah yang merupakan faktor yang mengerti kondisi dan real peserta didiknya. Kurikulum merupakan komponen-komponen yang sangat penting dalam berlangsungnya pendidikan, sehingga dalam kurikulum ini harus tepat kepada peserta didiknya, sehingga kurikulum akan sangat bermanfaat bagi kepala sekolah dan untuk dapat mengembangkan sekolah tersebut. Kemudian guru untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di kelas, penulis buku ajar dalam menyusun buku sehingga sesuai dengan kurikulum serta masyarakat serta pengguna output dari kurikulum tersebut. Kurikulum diubah sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya sehingga dapat meningkatkan potensi, kemampuan, bakat, minat peserta didik serta dapat melestarikan kebudayaan dan nilai-nilai moral serta budaya yang ada di masyarakat. Dalam penyusunan kurikulum ini melibatkan berbagai pihak selain guru, yaitu kepala sekolah, komite sekolah, masyarakat, sehingga kurikulum benar-benar dapat menjadi jembatan bagi tercapainya tujuan sekolah yang telah dirumuskan. Oke, kita lanjut di komponen kurikulum yang dimana kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah strategi pembelajaran, yang keempat adalah organisasi kurikulum, yang kelima adalah evaluasi. Tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dan mengacu kepada tujuan umum pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua adalah tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Yang ketiga adalah tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti kepribadian lebih lanjut sesuai dengan kejurusannya. Dan tujuan pendidikan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapaikan diri, tetapi setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Nah, itu tujuan kurikulum, yaitu tentang tujuan pendidikan melalui dari pendidikan nasional sampai dengan tujuan mata pelajaran masih bersifat abstrak dan konseptual. Oleh karena itu, perlu dioperasionalkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan tujuan pendidikan yang lebih operasional yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran dari setiap mata pelajaran. Oke, selanjutnya adalah spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai pada tujuan pembelajaran, yakni yang pertama adalah menggambarkan apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik dengan A. Menggunakan kata-kata kerja yang menunjukkan perilaku yang dapat diamati, B. Menunjukkan stimulus yang membangkitkan perilaku peserta didik, dan C. Memberikan pengkhususan tentang sumber-sumber yang dapat digunakan peserta didik dan orang-orang yang dapat diajak bekerja sama. Yang selanjutnya adalah 2. Menunjukkan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk A. Ketetapan dan ketelitian respon. Yang B adalah kecepatan dan panjangnya dan frekuensi respon. Dan yang ketiga adalah menggambarkan kondisi-kondisi atau lingkungan yang menunjang perilaku peserta didik berubah. A. Kondisi atau lingkungan fisik, dan B. Kondisi atau lingkungan psikologis. Nah, itu adalah dari tujuan dari pembelajaran atau tujuan-tujuan dari kurikulum tersebut. Nah, yang B adalah materi pembelajaran. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama adalah teori. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang segala dengan menspesifikasikan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Artinya teori ini adalah bagaimana materi atau sebuah pendapat-pendapat alih-alih atau tentang pengetahuan dari teori tersebut. Nah, yang kedua adalah konsep. Konsep adalah suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan-kekhususan, merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga adalah generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat adalah prinsip. Prinsip adalah yaitu ide utama, pola skema yang berurutan yang ada di dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang kelima adalah prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang khusus dilakukan peserta didik. Yang keenam adalah fakta. Fakta adalah sejumlah informasi khusus atau materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang-orang, dan tempat serta kejadian. Yang ketujuh adalah istilah, yaitu tentang kata-kata pembendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang kedelapan adalah contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan yang dilakukan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang kesembilan adalah definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Yang terakhir adalah ke-10 adalah preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Nah, itu adalah 10 dari materi pembelajaran atau disusun secara logis dan sistematis. Selanjutnya adalah komponen ketiga, yaitu tentang strategi pembelajaran.
Menurut filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabadian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan, sedangkan peserta didiknya hanya dianggap objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Menurut kalangan progresisme, yang sebenarnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi-materi dan mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya adalah pembelajaran cenderung bersifat konstekstual, atau metode dan teknik pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru, tetapi lebih bersifat individual, langsung, dan memanfaatkan proses dinamika kelompok atau kooperatif seperti pembelajaran modular, observasi, simulasi, atau role playing, diskusi, dan sejenisnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya melakukan intervensi. Jadi, peran guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan guider. Sebagai fasilitator, guru berusaha menciptakan dan menyediakan layanan atau lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya. Dan sebagai motivator, guru berupaya untuk mendorong dan menstimulasi peserta didiknya agar dapat melakukan perbuatan belajar. Sedangkan sebagai guider, guru melakukan pembimbingan dengan berusaha mengenal para peserta didiknya secara personal. Itu adalah strategi pembelajaran. Yang keempat adalah organisasi kurikulum. Terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama adalah mata pelajaran terpisah atau isolated subject. Mata pelajaran terpisah atau isolated subject adalah kurikulum yang terdiri dari jumlah pelajaran yang terpisah-pisah yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Semua materi diberikan sama. Yang kedua adalah mata pelajaran berkorelasi. Mata pelajaran berkorelasi adalah korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Prosedur yang ditempuh adalah menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi guna mempermudah peserta didik untuk memahami pelajaran tertentu. Yang ketiga adalah bidang studi atau broad field. Yang ketiga adalah bidang studi broad field, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan berupa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan atau difungsikan dengan satu bidang pengajaran. Salah satu mata pelajaran yang dapat dijadikan adalah core subject, dan mata pelajaran lainnya dikorelasikan dengan core tersebut. Nah, yang keempat adalah program yang berpusat pada anak atau child center. Program yang berpusat pada anak atau child center yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada pelajaran. Yang kelima adalah inti masalah atau core program. Inti masalah atau core program yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah-masalah yang diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalahnya. Mata pelajaran-pelajaran yang menjadi pisau analisisnya diberikan secara terintegrasi. Yang keenam adalah electric program. Elective program yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Nah, itu adalah 6 ragam pengorganisasian kurikulum. Selanjutnya adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam penerapan terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian
tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan, sebagaimana dikemukakan oleh Wright bahwa curriculum evaluation may be defined as the estimation of growth and progress of students toward objective or values of the curriculum. Beberapa model evaluasi kurikulum diantaranya adalah model CTPP atau Context, Input, Process, dan Produk, yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan, program, dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja atau performance dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgement mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Nah, tadi adalah model evaluasi kurikulum model CTPP atau konteks, input, proses, dan produk. Apa sih maksud dari konteks, input, proses, dan produk? Nah, konteks adalah situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan, sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja dalam kurun waktu tertentu, masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi dalam unit kerja yang bersangkutan, dan sebagainya. Yang kedua adalah input. Input adalah bahan, peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan seperti dokumen kurikulum dan materi pembelajaran yang dikembangkan, staf pengajar, sarana dan prasarana, media pendidikan yang digunakan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah proses, yang dimana proses ini adalah pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut, meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, pengelolaan program, dan lain-lain. Yang terakhir adalah produk. Produk adalah keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan, mencakup jangka pendek atau jangka lebih panjang. Nah, itulah beberapa evaluasi yang menggunakan model CTPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Demikianlah pemaparan materi saya tentang pengertian kurikulum dan komponen kurikulum. Saya minta maaf apabila saya terdapat kesalahan dari pengucapan kata atau pemaparan materi. Saya berterima kasih kepada penonton, saudara-saudara, bapak, ibu, dan dosen-dosen yang sudah melihat video saya. Dan saya juga berterima kasih pada orang tua saya. Demikianlah pemaparan materi saya. Terima kasih.